Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman 100 berapa itu? Manahijut tafsir. Yang kemarin adalah pelajaran tentang corak tafsir atau orientasi, sekarang adalah metodologi. Al-manhaj itu jamaknya adalah al-manahij. Maknanya apa? Maknanya jalan. Jalan yang jelas, yang tidak samar bagi penempuhnya. Jadi jalan yang benar-benar nampak. Qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Minhaja ini ada artinya jalan yang terang. Nah, sekarang berdasarkan terminologi di halaman berikutnya, wal manhaj istilahan, secara istilah adalah al-khitatu al-ilmiyatu al-maudu'iyatu al-muhaddadatu, rencana-rencana ilmiah objektif yang ditentukan, allati iltazama biha al-mufassirun fi tafasirihim lil Qur'an, yang dipakai oleh mufassir dalam tafsir mereka. Laha qawaidu wa ususun wa manhajiyatun marsumatun, ada kaidahnya dan ada dasar-dasarnya. Jadi seorang mufassir itu ketika menafsirkan Al-Quran, mereka mempunyai cara yang ditempuhnya di setiap ayat yang dia lewati atau dia temui. Nah, cara untuk menyajikan tafsirnya inilah yang selalu diperhatikan oleh beliau mufassir. Ini disebut sebagai al-manhaj. Jadi misalkan ada orang yang senang menafsirkan Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, itu disebut dengan al-manhaj al-Qurani. Ada orang yang sering menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, itu disebut dengan al-manhaj al-ashari misalnya. Jadi ini adalah metodenya mufassir ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dia mengambil sumber mana dan bagaimana cara dia mengkaji ayat-ayat itu, dengan pendekatan apa. Nah, langsung pada aqsam manahij tafsir. Ini perlu saya sampaikan biar tidak kaget ya. Siapa sih kaget ya yang akan belajar ini? Kalau nanti masuknya jurusan selain tafsir ya nggak akan kaget. Maksud saya, kalau nanti ada yang mau jurusan tafsir setelah selesai dari Darul Ulum, nanti di pelajaran-pelajaran muftafsir itu biasanya tidak seperti ini pembagiannya. Pembagiannya biasanya tafsir itu bil maksur dan bil ra'yi. Mungkin di aliyah man atau di MAU sudah diajarkan tafsir ada dua, al bil maksur dan bil ra'yi. Itu pembagian yang dipakai oleh umumnya orang Indonesia. Ya, tidak salah, itu benar juga. Tapi di sini saya tidak membaginya model demikian, tapi dengan membagi pada dua kelompok besar
Satu adalah al-manhaj an-naqli, yang kedua al-manhaj al-aqli. Satu metode nukil, metode nas. Naqli itu nas, penafsiran yang menggunakan dalil-dalil dari nas, dari Al-Quran, hadis, atau kalau sahabat atau tabi'in. Al-aqli maksudnya adalah ijtihad, ya birra'yi itu sebenarnya. Al-aqli itu ya birra'yi itu, an-naqli itu bil maksur. Hanya saja di sini ada yang berbeda karena saya rinci namanya masing-masing. Kalau bil maksur semuanya masuk bil maksur semua ini ya. Jadi tidak bisa dibedakan masing-masing metodenya. Oleh karena itu saya membaginya menjadi nakliyah dan akliyah. Metode menggunakan nukilan yang nanti terbagi menjadi 4. Lalu metode akli yang nanti menjadi beberapa. Jadi banyak pembagiannya. Yang pertama, al-qismul awal adalah al-manahijul nakliyatu fi tafsirul Quran. Metode-metode nakliyah atau rasio, penggunaan nalar, penggunaan nukilan ya, bukan rasio, nukilan. Nakliyah itu nukilan, artinya dari nabi atau dari sahabat atau dari Allah. Ta'riful manhajin nakli. Manhaj an-nakli huwa, yaitu alladzi ya'tamidu fi bayani ma'anil ayatil Qur'aniyah, yang berpatokan di dalam penjelasan makna ayat ala ma warada fil Qur'anil Karim, berdasarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, war riwayatil manqulah, dan riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi, wa anis sahabati, dan dari sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in. Wawal ma'ruf bit tafsir bil maksur. Nah, ini dikenal dengan nama tafsir bil maksur. Kenapa saya tidak pakai tafsir bil maksur? Karena akan saya bagi. Ini akan saya bagi menjadi beberapa metode. Sedangkan yang membaginya menjadi tafsir bil maksur tidak akan ada bagian seperti ini. Manhaj Quran ini enggak ada. Tapi tetap saya singgung, inilah yang biasanya dikenal dengan bit tafsir bil maksur. Nah, ada berapa? Ada 4. Pertama, al-manhaj al-Qur'ani. Ini nama metode sendiri. Kalau di dalam tafsir bil maksur biasanya nggak akan ada penjelasan seperti ini. Dengan nama ya, penjelasan dengan nama, dengan penamaan. Pertama, al-manhaj al-Qur'ani. Manhaj Qur'ani adalah, ini di paragraf kedua, cepat. Tafsirul Quran bil Quran adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran. Wa yantaliqu min makulatin. Tafsir model ini, metode ini berangkat dari pendapat bahwa innal Qur'ana yufassiru ba'duhu ba'dhan. Quran itu saling menafsirkan. Manhaj ini, wahadal manhaj min asma al-manahijis sahihati, termasuk manhaj sahih, manhaj benar yang paling tinggi derajatnya. Al-kafilati litabyinil maksud, yang bisa menjamin penjelasan maksudnya. Kenapa? Kaifa waqad qala subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak Allah sudah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, saya telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana mengatakan penjelasan segala sesuatu kalau tidak juga menjelaskan dirinya sendiri? Artinya kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, ya Quran mestinya menjelaskan Al-Quran sendiri gitu. Situ koinnya sana. Kemudian bicara tentang
nasya'ah atau pertumbuhan tafsir Quran bil Quran. Awal mulanya dari siapa? Ini dari Nabi. Inna nasya'ata tafsiril Quran bil Quran kana fi ahdin mubakirin. Ini sejak